begal on. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out. Keren teman-teman tuh lihat. Semua berjejer ke sana. Nah ini yang uniknya di Big Adventure ini, jadi setiap produk atau barangnya itu memiliki nama yang sangat unik yang diambil dari nama-nama baik itu gunung ataupun tempat yang ada di Indonesia teman-teman, seperti itu. Wai, Korowamba, Mentawai, itu kan banyak teman-teman. Dan kali ini saya sengaja datang ke Grey-nya Big Adventure. Nah, karena memang di sini saya akan mengisi salah satu acara grand opening Big Adventure di tepatnya lokasinya di Kalimalang, teman-teman. Jadi buat kalian semuanya yang pengen produk-produk, yang ingin membeli produk-produk outdoor, nanti bisa ke Grey Big Adventure ini yang berlokasi di Kalimalang, teman-teman. Dan ini keren banget sih saya. Karena memang konten saya itu seringnya di alam, teman-teman, tidak menutup kemungkinan kita itu juga perlu dan memerlukan lah peralatan-peralatan yang memang mendukung kami ketika membuat konten di alam, teman-teman. Dan kenapa sih saya selalu memilih produk-produk Big Adventure, karena memang kualitasnya ya udah nggak harus dilakukan lagi, coy. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama terima kasih banyak buat teman-teman dari tamu undangan Big Family, Jawa. Nah teman-teman, kali ini saya sudah bersama ownernya. Nih saya perkenalkan, ini adalah sekaligus sahabat saya. Jadi ini adalah Mas Biga dan sekaligus owner di Big Adventure ini. Kebetulan jadi kita tuh sambil nunggu buka puasa, sambil kita nanti acara edukasinya, kita sambil nanya-nanya juga sama Mas Biga ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ini kan acara big opening, grand opening Big Adventure di Kalimalang ya. Yes, ya? iya. Dan ini lebih tepatnya alamatnya di mana sih kalau boleh ininya? Jadi kalau alamatnya sendiri ini kita di Jalan Kiai Haji Nur Ali ya, Kalimalang nomor 41. Tepatnya itu di sebelah ada Bank Mega ya. Ada Bank Mega, terus pas banget tuh di depan store kita tuh ini turun tol Bintara Jaya. Iya. Turun tol Bintara Jaya. Jadi lebih strategis lah teman-teman. Jadi buat kalian semuanya nanti bisa mampir ke store-nya Big Adventure di Kalimalang yang baru ini ya, karena ini yang baru ya. Baru ya.
Dan sekaligus aja nih teman-teman, saya juga nanya-nanya buat produk-produk Big Adventure-nya, kira-kira yang terbaru nih, kira-kira ada apa nih Mas nih yang dari Big Adventure ini ya? Jadi yang terbaru nih yang kita lagi pakai nih. Oh ini ya? Ya, soalnya ini jadi ini tenda tipe Semeru, Iya. kapasitas 3 sampai 4 orang. Oh 3 sampai 4 Ya, ini baru kita rilis bulan ini. Bulan ini. Ini juga pokoknya sih ini nyaman banget sih. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat lebih detail ya. Oke. Terutama kalau sleeping bag tuh kita ada tipe Sequoia. Itu kita sleeping bag yang harganya terjangkau, sampai 200.000. Oh ada ini? Ada, tapi spesifikasinya tetap bagus gitu. Nah jadi sebetulnya teman-teman, saya gini aja langsung sih. Kenapa sih saya teman-teman sering pakai produk Big Adventure? Ini bukan apa ya? Karena langsung dari pribadi saya gitu teman-teman. Karena memang saya merasakan sendiri kualitas dari produk-produk Big Adventure ini. Karena kan saya itu sebetulnya ya Kang, kontennya itu memang untuk mencari lokasi yang benar-benar bagus itu tentunya memerlukan Kayak pelosok-pelosok gitu ya. Lokasi-lokasinya boleh dibilang ekstrim lah. Iya. Nah, untuk lokasi-lokasi seperti itu, jadi saya itu biasanya memang menggunakan produk-produk Big Adventure, terutama dari tenda-tendanya itu sudah benar-benar teruji lah. Itu saya sudah 1 tahun menggunakan produk-produk Big Adventure dan memang sudah teruji. Bisa kalian lihat juga ketika kami ngonten itu rata-rata kan kondisinya itu rata-rata di tempat-tempat yang ekstrim. Iya. Jadi ya pokoknya top banget. Dan ini saya ucapkan juga buat Mas Biga, terima kasih. Buat Makasih banyak. semua tim Big Adventure juga terima kasih sudah support sahabat alam. Iya. Mudah-mudahan untuk produk-produknya semakin maju, semakin bagus, Amin. semakin berkembang, dan pokoknya sukses buat Big Adventure. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit bincang-bincang. Untuk lebih lengkapnya lagi kalian bisa nanti tanya-tanya ataupun mungkin yang ingin bertanya-tanya masalah produk-produk Big Adventure nanti bisa di Instagramnya Big Adventure Indo ya Kang ya. Yes. Oke teman-teman. Dan kali ini kita akan nunggu buka puasa. Setelah itu kita edukasi. Setelah itu kita perlihatkan apa saja yang saya bawa untuk edukasinya teman-teman. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya juga. Kang udah nyempetin waktu. Oke, siap. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi ke sini. Amin. Oke. Harus ya. Siap. Oke, teman-teman. Saksikan untuk selanjutnya. Ke grup riweuh. Years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I got to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. I'm singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to Ketua say. regional masing-masing udah masuk. Hai. Kalian nyoba ini bener nggak win bro? Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan ke Kang Maul. Jadi sahabat alam itu Kang Maul adalah edukator terkait dengan satwa dan kegiatan alam bebas gitu ya. Jadi kalau misalnya belum subscribe sahabat alam di YouTube untuk dapetin ilmu, monggo langsung dicek aja sekarang. Kemudian Ada itunya ya, ada Tambora itu dan platformnya itu, dan awal-awal itu ya langsung menarik sih. Tapi sebenarnya salah satu yang buat gue menarik sebenarnya trekking pole ya, trekking pole juga pakai. Dan untuk sleeping bag gunakan itu yang gua rasain lebih ke Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Biga dan keluarga berkenan untuk mengundang saya ke acara ini. Jadi saya itu berangkat, maklum karena pelosok, dari jam 8 pagi nyampe ke sini jam setengah 4 sore. Itu medannya sangat jauh karena kami benar-benar berada di pelosok. Tapi alhamdulillah pas datang ke sini terobati karena banyak juga rekan-rekan, karena semenjak saya masuk ke Big Family, jadi banyak juga rekan-rekan baru, teman-teman baru, saudara-saudara baru. Karena itulah
kelebihan daripada Big Adventure. Jadi kita juga bisa bersilaturahmi dengan beberapa jenis juga. Tapi sebelum itu, karena saya tadi menyimak dari awal Bang Ale bercerita bahwa banyak banget hewan dan lain sebagainya yang memang sekarang itu sudah ketergantungan ya mungkin dengan manusia yang tadinya makan di alam jadi sekarang diberikan oleh manusia, dan itu adalah dampak yang buruk gitu. Jadi di sini juga sebetulnya saya menjadi dilema karena ini jujur hewan-hewan yang tadi dibilang oleh Bang Ale, sebetulnya mereka bisa nyari makan di alam gitu. Tanpa kita kasih makan pun mereka sudah bisa nyari di alam. Tapi karena memang ini adalah ular-ular yang memang mau tidak mau harus saya amankan gitu. Karena ular-ular ini adalah ular yang memasuki pemukiman warga atau perkampungan warga yang biasanya ketika ular-ular ini memasuki pemukiman warga itu biasanya terjadi konflik, dan kalau tidak manusianya yang meninggal atau tergigit, biasanya si ular yang dibunuh. Maka dari itu mau tidak mau saya amankan dulu, nanti akan cari lokasi biasanya untuk merilis kembali ular-ular ini. Begitu Bang Ale ya. Jadi ini hanya ular rescuean sebetulnya, dan nanti akan kami rilis lagi ketika kami sudah menemukan lokasi yang aman. Nah, seperti contohnya ular yang akan saya buka terlebih dahulu ini tidak berbahaya, tidak berbisa, tidak akan loncat, tenang. Mungkin di sini ada yang sudah pernah tahu ular kadut. Ular kadut ada yang tahu? Apa? Kayak gitu. Ular sawah. Ular kadut ya. Nah ini. Jadi ular kadut juga sebetulnya ketika berbicara masalah ular, banyak banget spesiesnya, apalagi di Indonesia, jenis-jenis ular. Dan ada beberapa ular yang memang sangat unik, dan ini adalah ular endemik asli dari Pulau Jawa. Dan ular ini sekarang karena memang sudah maraknya pembangunan di perkotaan dan lain-lain, ular ini tuh sekarang sudah jarang ditemukan. Mungkin orang-orang yang awam akan menyangka ular ini, bahkan ada di daerah saya disebut ular ini adalah ular siluman. Iya, ular siluman karena katanya bentuknya aneh. Nah, seperti ini. Jadi ular ini adalah ular yang tidak berbisa, biasanya berada di perairan karena memang dia ini adalah ular yang full akuatik, berada di dalam air karena memangsa seperti belut, ikan dan lain-lain. Kulitnya dasar ya. Seperti ini. Sudah menjadi ikon saya karena ini sudah saya pelihara lama. King Koros ini adalah ular yang kanibal. Ular ini sebetulnya adalah ular pemakan tikus. Nah ini, tenang, tidak akan apa-apa. Ini sudah sering saya bawa karena memang ya tidak berbisa, terus di handle juga gak ribet gitu. Nah ini panjangnya bisa mencapai 5 meter. Ini sudah saya keep 1 tahun. Nah, untuk bahan edukasi juga sih sebetulnya. Makannya biasanya selain tikus, katak, kodok juga nanti. Nah ini beda, katak sama kodok beda ya. Terus selanjutnya yang akan saya keluarkan ini sekaligus saya kasih trik ya, biar kalau misalnya ada ular yang masuk ke rumah atau misalnya kemana saja nanti bisa pakai trik ini. Tapi ini juga harus yang memang berani lah. Kalau misalnya fobia atau takut lebih baik jangan. Dan ini merupakan ular yang lagi-lagi saya amankan dari perkampungan, dari perkampungan pelosok. Kebetulan ular ini sedang memakan telur-telur ayam warga, dan di situ tuh banyak banget anak kecil, dan disitulah saya sering mengamankan ular-ular yang memang suka terjadi konflik dengan manusia begitu. Nah, ular ini sudah membunyikan suaranya. Dan ular ini seharusnya ketika dilihat oleh kita gitu ya, ketika melintas, dia ini lebih baik kita tuh menghindar, karena dia ini memiliki 2 kemampuan. Selain menggigit, dia bisa menyemprotkan bisanya. Ular kobra Jawa atau Najas putatrik merupakan ular Elapidae, memiliki bisa neurotoksin. Ketika menggigit
akan menyebabkan mual-mual, muntah, dan kalau tidak ditangani secara tepat akan meninggal dunia. Nah, ini yang ada di hadapan saya merupakan ular king cobra. Ophiopagus hana memiliki bisa yang lengkap. Jadi bisanya ini paling lengkap dari ular-ular lain, karena ular ini kenapa disebut king, karena dia ini juga kebal bisa ular-ular lain. Jadi kalau ular lain gigit dia nggak akan mati, karena dia ular kanibal, memakan ular-ular lain. Dan sebetulnya kemarin di 2020 dan 2021 di Indonesia menurut catatan paling banyak korban meninggal dunia adalah akibat ular satu ini. Nah, kalau misalnya dia berdiri seperti ini, dia ini bisa sampai setengah jam bahkan lebih. Ini aja untuk menakuti lawan-lawannya, karena dia ini adalah satu-satunya ular yang teritorial. Jadi ketika ada ular lain masuk atau hewan lain masuk ke wilayahnya, biasanya dia makan. Bahkan tak jarang rata-rata ular ini juga makan biawak. Kalau ular ini beda dengan kobra, ular ini tidak bisa menyembur. Makanya kadang-kadang di kolom komentar saya itu banyak awas nyembur, padahal ular ini tidak menyembur. Jadi ular ini hanya menggigit saja. Namun tadi ketika menggigit, ular ini paling banyak kandungan bisanya paling lengkap. Neurotoksin, hemotoksin, kariotoksin, kardiotoksin itu paling banyak. Makanya dalam hitungan menit atau hitungan jam biasanya tergigit sama ular ini akan naik. Ya. Untuk masalah anti bisanya, biasanya kalau misalnya korban terselamatkan, kita tuh harus pesan dulu ke Thailand. Dan ini juga sekedar informasi buat rekan-rekan semuanya, apabila di daerahnya atau mungkin saudaranya atau kenalannya ketika ada yang tergigit oleh ular berbisa dan itu sudah memasuki fase yang sangat kritis, nanti bisa menghubungi nomor saya atau ke Instagram saya. Nanti kalau untuk anti bisa, nanti kita akan bekerja sama dengan Dokter Tri Maharani. Jadi dokter yang memang khusus menyiapkan anti bisa di Indonesia satu-satunya. Namun itu juga harus berkoordinasi dulu, karena rata-rata banyak orang yang meninggal dunia karena yang pertama tidak adanya koordinasi dan minimnya informasi bagaimana sih cara penanganan gigitan ular berbisa. Nah, yang paling utamanya adalah itu sih sebetulnya. Penanganan gigitan ular berbisa itu apakah berhasil atau tidak, dan itu sudah saya buktikan. Beberapa ular berbisa tinggi sudah pernah menggigit saya, dan kalau misalnya tidak percaya dengan efek dan kejadian atau langsung efek saya seperti apa ketika tergigit, rekan-rekan bisa lihat videonya ada di channel saya. Itu saya membuktikan langsung cara penanganan gigitan ular berbisa tersebut itu ternyata benar-benar ampuh, dan saya masih selamat sampai sekarang. Itu adalah imobilisasi. Jadi imobilisasi ini digunakan oleh WHO pada tahun 2015, dan itu juga sudah membantu banyak nyawa. Itu sebetulnya hanya meminimalisir saja angka kematian dari gigitan ular berbisa. Selebihnya adalah kita harus berkoordinasi dengan tenaga medis. Dan apa sih itu imobilisasi lebih jelasnya, rekan-rekan bisa lihat di channel saya, karena itu harus ada penjelasan lebih detailnya lagi. Atas waktunya untuk malam ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Biga dan keluarga. Jadi mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan berkah yang pada intinya, dan mudah-mudahan juga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan ada beberapa materi-materi saya yang berguna untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat Idul Fitri. I built tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say